Paul Pan, now 14, can still vividly remember how Chinese police barged into their house church and harassed his mother when he was only 6. And I remember my mom, 2 or 3 policemen catch her and try to throw her away, and she tried to stop them. They noticed that she didn't want to move, so they catch her feet and take her with them. Paul says he was not afraid then because he knew his parents would be released in a few hours. As he grew older, however, fear began to creep in. I have that fear that someday they might be taken away and me and my sister will go to other family's house. Paul is now more concerned about his father, Pastor Yong Guang Pan. The pastor led the Shenzhen congregation out of China in 2019, taking them to South Korea in pursuit of religious freedom. This resulted from increasing threats against the church because it opposed revised religious regulations in 2018 imposed by the communist government. Those regulations included limiting appointed place of worship, who could serve as leader, and where Christians could legally evangelize. Government authorities came and threatened my landlord, ordered him not to extend our lease, and forced us to leave. They posted police right outside our residence, and I was being followed. Police stopped us in the middle of worship and ordered us to stop meeting. The police took me, Pastor Pan, and a brother in Christ whom the police beat up. Police persecution was becoming more serious, and we felt the space where we can live was becoming smaller. Our only hope is that our family can live in a place where we can worship God and teach this to our children, for them to freely worship God their whole life. After 2.5 years, however, the South Korean government denied the 16 Mayflower families asylum. They then fled to Thailand, where they are seeking refugee status in order to apply for political asylum in the U.S. The Mayflower Church believes that they are like the Israelites in Exodus whom God brought out of Egypt. Most Christian churches in the Western world support this idea, but the Christian churches inside China think otherwise. Pastor Tim Conkling, who is closely assisting the Mayflower Church, explains the two contradicting views. The Chinese house church Christian has a self-identity of being a patriotic martyr. They're willing to suffer and be martyred for their faith. So when a group decides that they're going to leave persecution and martyrdom, that creates some tension in what has become a cultural and a religious identity of the entire house church Protestant movement in China. However, if you study the book of Acts, the Apostle Paul fled persecution as well. American Christians who have a tradition and a history of religious freedom and an understanding of the people and the principles upon which their country was founded, they understand the history of why the Mayflower Pilgrims left and then came to the United States. And so they would be in support of people who would leave their country because of religious persecution to try and find a country where they could experience religious freedom. While church members still face restrictions and potential deportation, they enjoy the freedom they have to worship. I struggle with many uncertainties in my heart like most of my congregation, but we find strength every time we experience how God has been faithfully providing for our daily needs and how He is constantly protecting us from the evil men who want to harm us. Whether we go live in the U.S. or be taken back to China, we will regard this experience as listening to God's call and continuing to be a vibrant testimony of His goodness and faithfulness. Aduh, jadi orang Kristen di China menakutkan ya. Ya loh, Lause. Tapi hebat ya, mereka tetap teguh sebagai orang Kristen. Kita di Indo mah enak, Lause. Bisa bebas beribadah. Apa ya yang membuat mereka bisa bertahan? Memang situasinya sulit sih. Tetapi saya yakin yang membuat mereka bisa bertahan karena mereka mengingat akan janji firman Tuhan bagi setiap orang percaya. Ada dua hal yang mereka yakini, yaitu mereka meyakini bahwa
ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus ini tinggal dalam hati pikiran kita dan menguasai kehidupan kita. Persis seperti janji Tuhan Yesus pada waktu menjanjikan Roh Penghibur dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka bukan cuma meyakini akan kehadiran Roh Kudus, tetapi mereka meyakini, merasakan akan pimpinan campur tangan Roh Kudus dalam setiap situasi kesulitan kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka bisa bertahan. Sekarang saya mau nanya, yang kebalikan dari orang Kristen di China itu. Kenapa kok saya suka baca atau lihat di media ada orang-orang Kristen yang berbalik pindah agama? Malah ada tokoh hamba Tuhan yang pindah agama. Kenapa bisa gitu loh, Lause? Ada-ada aja ya. Tapi pada waktu itu terjadi, memang kita harus kembali memeriksa diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Lause udah belum? Sudah. Nah, kalau udah, ya puji Tuhan. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami hidup baru yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hati pikiran kita. Hidup baru ini yang memampukan kita untuk dengan mata rohani melihat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau mereka belum menerima Kristus sebagai juru selamat, jadi artinya mereka belum punya Roh Kudus, Roh Penghibur itu ya? Oh, pantas aja mereka gampang pindah agama ya. Ya, memang sih Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus juga menghadirkan Roh Kudus dalam hati pikiran kita, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan itu jadi satu paket, jadi bukan pisah-pisah. Oh, kita terima Tuhan Yesus dulu, baru kemudian kita terima Roh Kudus. Enggak, satu paket sama-sama. Roh Kudus inilah yang kemudian akan menuntun dan menolong kita. Satu paket juga kah dengan penderitaan dan duka cita yang di Yohanes 16? Kita kan maunya enak-enak aja ya. Iya, banyak orang yang mungkin tanpa mereka sadari, mereka ingin percaya, ingin ikut Tuhan Yesus untuk mengalami semua sukacita dan kenyamanan yang mereka impi-impikan. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu Tuhan menyelamatkan hidup kita, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk hidup semakin hari semakin serupa dunia, tetapi semakin hari semakin serupa Kristus. Maka tentu saja dalam proses itu ada kesulitan, ada pergumulan, ada tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Tadi kita ngomong soal penderitaan. Memang ada saat kita mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga saat kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi jangan khawatir, di dalam kesulitan yang kita alami, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi gak usah kenapa ya, saya suka sedih kalau lagi ada penderitaan, kalau sakit, lagi kalau keuangan sedang buruk. Gimana gitu rasanya? Saya kurang iman gitu ya Lause? Iya Lause, saya juga rasanya nggak tahan kalau jadi orang Kristen yang di China. Namanya juga penderitaan. Nggak ada lagi orang yang penderitaan terus habis lagi menderita, senang-senang gitu. Nggak juga sih. Dalam penderitaan yang kita alami, pasti ada kesedihan, ada duka cita, ada tekanan. Bahkan, gak usah malu, pasti ada air mata. Tetapi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu porsi kita masing-masing, Dia tahu batas kemampuan kita. Dan pada waktu Tuhan tahu kita sudah sampai pada batasan kita, enggaklah Tuhan tinggalkan kita sendiri, enggak. Tuhan akan datang, istilahnya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan topang kita. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, kita tidak akan jatuh tergeletak.
Sebab tangan Tuhan yang menopang setiap kita orang percaya. Amin. Terus gimana Kak kita bisa peka Lause kalau Roh Kudus itu hadir dalam hati kita? Iya Lause. Kepekaan itu tidak serta-merta langsung mendadak muncul. Kepekaan itu harus dilatih. Mulai dari latihlah kebiasaan yang baik. Untuk membina iman percaya kita harus membiasakan diri untuk hidup bersama-sama, hidup dekat dengan Tuhan. Tentunya yang paling mendasar adalah jangan lupa baca firman, jangan lupa berdoa setiap hari. Ada orang-orang yang kemudian seringkali baru datang kepada Tuhan kalau lagi penderita, lagi susah. Tuhan, gimana caranya? Tetapi mereka nggak pernah tahu bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, jadi sangat baik, sangat dianjurkan kalau sebelum menderita kita sudah membiasakan diri berdoa, baca firman Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka pada waktu kita membiasakan diri, membentuk diri, maka kepekaan itu akan naik pelan-pelan. Kepekaan yang didasarkan pada pengetahuan atas firman Tuhan, kepekaan yang sudah tahu kira-kira apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kepekaan itu akan muncul. Jadi, jangan lupa tanya, Tuhan apa ya yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam situasi ini? Tuhan enaknya saya ngapain ya? Saya lagi susah Tuhan. Atau Tuhan saya bahkan lagi nyaman Tuhan. Waktu saya sukacita, enaknya saya ngapain ya Tuhan? Nah, coba biasakan hidup dekat dan tanya kepada Tuhan setiap hari. Jadi apa penerapan minggu ini ya Lause? Penerapan dari minggu ini dalam pembicaraan yang kita sudah lakukan tentu saja banyak ya. Tapi saya mungkin akan fokus dalam beberapa hal. Yang pertama, mari kita bersyukur sebagai orang percaya. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kehadiran pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang sudah berjanji bahwa Dia akan terus berserta dengan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita bersyukur dan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam situasi kita, pasti Tuhan akan pelihara kita. Dan pasti Tuhan akan menyediakan kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa kuat melangkah, mampu melewati setiap situasi yang ada, dan bahkan bisa menyelesaikan dengan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Jadi bersyukur kehadiran, kemudian bersyukur akan penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan, Tuhan bukan cuma menjanjikan penyertaan untuk hidup di dunia ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita dijanjikan akan ada hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan. Maka yang terakhir tadi ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami Tuhan dalam hidup kita, biasakan diri hidup dekat dengan Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa saat teduh, jangan lupa berdoa, jangan cuma datang kepada Tuhan waktu lagi ada maunya, jangan lupa datang pada Tuhan waktu lagi susah, atau lagi ulang tahun, atau lagi makan, tapi dalam setiap saat, mari kita datang kepada Tuhan. Saya rasa itu yang menjadi fokus kita pada saat ini. Terima kasih Lause untuk Sama-sama. penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih untuk parents dan Lause-Lause yang sudah join di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye.